Bayangkan Anda melangkah masuk ke dalam sebuah kegelapan gua yang lembab. Di sana, di atas tanah yang dingin, terbaring 7 orang pemuda dan seekor anjing yang menjaganya. Mereka tidak bergerak, namun mereka bernafas. Kulit mereka tidak hancur, rambut mereka tidak memutih, meski di luar sana kerajaan demi kerajaan telah tumbang, zaman telah berganti, dan matahari telah terbit tenggelam sebanyak 110.000 kali. Sahabat Sarahira, selamat datang di salah satu misteri terbesar dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Selama 309 tahun, Allah menidurkan mereka bukan sekadar untuk bersembunyi dari raja yang zalim, melainkan untuk membuktikan satu hal, bahwa bagi Allah, waktu dan kematian hanyalah makhluk yang tunduk pada perintahnya. Namun, di manakah letak gua itu sebenarnya? Mengapa hingga hari ini 3 negara berbeda saling mengklaim memiliki gua aslinya? Dan apa rahasia medis di balik tubuh mereka yang tidak rusak selama 3 abad? Hari ini kita akan melakukan ekspedisi panjang selama beberapa menit ke depan. Pastikan kalian tidak beranjak, karena setiap detik dari kisah ini adalah tanda kebesaran Allah yang nyata. Semua bermula di sebuah masa kekelaman di bawah kepemimpinan Raja Dicyanus atau Decius, seorang penguasa yang memaksa rakyatnya menyembah berhala. Di tengah badai kesyirikan itu, muncullah sekelompok pemuda bangsawan yang hatinya telah disinari cahaya tauhid. Mereka menolak sujud kepada selain Allah. Dengan membawa iman di dada, mereka melarikan diri ke sebuah gunung. Di tengah jalan, seekor anjing mengikuti mereka. Anjing itu bukan sekadar hewan biasa. Ia menjadi penjaga setia yang namanya kelak diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka menemukan sebuah gua yang sempit, tempat yang mereka pikir akan menjadi akhir hidup mereka. Namun ternyata menjadi tempat istirahat terpanjang dalam sejarah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu." Bayangkan kesunyian yang Allah berikan, kesunyian yang memutus mereka dari bisingnya dunia selama ratusan tahun. Mungkin kita bertanya, mengapa tubuh manusia yang diam selama ratusan tahun tidak busuk atau dimakan rayap? Disinilah Al-Quran memberikan detail yang membuat ilmuwan medis modern ternganga. Allah berfirman, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, miring dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri." Allah mengatur sirkulasi udara dan cahaya matahari agar suhu gua tetap stabil, tidak terlalu panas dan tidak lembab. Dan rahasia paling besarnya ada di ayat 18. "Dan kami balik-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri." Sahabat, dalam ilmu medis, jika seseorang berbaring terlalu lama tanpa bergerak, ia akan terkena decubitus ulcer atau luka busuk akibat tekanan. Namun Allah Sang Maha Pencipta memijat tubuh mereka dengan cara membolak-balikkannya. Ini adalah detail yang sangat teknis yang membuktikan bahwa ini adalah firman Tuhan
bukan karangan manusia. Perdebatan lokasi, Yordania, Turki, atau Yaman. Yang pertama, Gua Al-Rajib, Yordania. Lokasi yang paling populer dan banyak diakui ulama adalah di Amman, Yordania. Di sana ditemukan 8 makam batu dan kerangka anjing. Gua ini menghadap ke arah yang sangat sesuai dengan deskripsi Al-Quran mengenai cahaya matahari. Banyak peziarah yang merasakan ketenangan luar biasa di sini. 2. Ephesus, Turki. Di sisi lain ada situs di Ephesus, Turki. Sejarah menunjukkan bahwa wilayah ini dulunya adalah pusat kekuasaan Romawi yang sangat kuat. Ada gua yang dikenal sebagai Grotto of the Seven Sleepers. Namun, beberapa ulama meragukan karena tata letak mataharinya tidak seakurat di Yordania. Ketiga, Yaman dan klaim lainnya. Ada juga pendapat yang menunjuk ke wilayah Yaman. Mengingat Yaman adalah negeri yang penuh dengan gua-gua kuno. Namun, kemanapun arah telunjuk kita mengarah, pesan utamanya bukan pada di mana batu gua itu berada, tapi pada siapa yang menjaga mereka di dalam sana. Setelah 309 tahun atau 300 tahun Masehi, mereka terbangun. Mereka merasa hanya tidur sehari atau setengah hari. Salah satu dari mereka pergi ke kota dengan uang perak kuno, dan betapa terkejutnya dia melihat dunia sudah berubah total. Raja zalim sudah mati, penduduk sudah beriman, dan uangnya sudah tidak laku. Ini adalah bukti nyata tentang hari kebangkitan. Jika Allah mampu membangkitkan orang yang tidur 300 tahun, maka membangkitkan kita dari liang lahat adalah hal yang sangat mudah baginya. Sahabat Sarahira yang saya cintai karena Allah, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kita bahwa ketika seluruh dunia memusuhi iman kita, Allah selalu punya cara untuk menyelamatkan kita, bahkan dengan cara yang tidak masuk akal sekalipun. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita sejenak menundukkan kepala. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga pemuda Ashabul Kahfi dalam gua yang gelap, jagalah iman kami dan keluarga kami di tengah fitnah akhir zaman yang semakin pekat ini. Berikanlah kami cahaya di saat kami merasa kehilangan arah. Dari 3 lokasi tadi, Yordania, Turki, atau Yaman, manakah menurut kalian yang paling meyakinkan? Atau barangkali kalian punya pengalaman spiritual saat membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat? Tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah. Komentar kalian sangat berarti bagi perkembangan dakwah kecil saya di channel ini. Jangan lupa klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video misteri Islam selanjutnya.